Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi perennialisme. Untuk materi apa saja yang kita pelajari pada pokok bahasan ini? Yang pertama, aliran filsafat pendidikan, pengertian perennialisme, landasan ontologisnya, epistemologisnya, aksiologis, konsep pendidikan, pengertian mengajar, pendidikan moral, dan peserta didik. Baiklah, untuk aliran filsafat pendidikan di sini menurut Bramelt 1999 menggolongkan filsafat pendidikan barat menjadi 4. Tradisi filsafat klasik, realisme dan idealisme tradisional, pragmatisme, serta sosiologi pendidikan dengan dihubungkan dengan ide Karl Marx dan Karl Mannheim. Realisme itu adalah salah satu paham pendidikan yang muncul pada awal-awal abad ke-20-an. Kemudian realisme ini muncul sebagai reaksi dari gerakan progresivisme di Amerika Serikat. Realisme ini juga disebut sebagai aliran pendidikan yang regresif dan menengok ke belakang. Nilai perennial sampai kapanpun diperlukan oleh manusia sehingga pendidikan tidak boleh meninggalkan nilai tersebut. Realisme juga mempunyai 3 landasan filsafat, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Baiklah, untuk ontologis di sini menurut paham Aristoteles, manusia itu makhluk rasional. Kemudian juga merupakan benda individual yang mana benda tersebut nampak di hadapan manusia dan ditangkap oleh panca indera sebagai substansi. Selanjutnya adalah benda dan manusia ini memiliki esensi atau hakikat dan aksidensi relatif. Esensi benda dan manusia itu lebih diutamakan daripada aksidensinya. Segala sesuatu mempunyai unsur potensialitas yang menjadi aktualisasi dari tindakan yang ada. Kemudian manusia itu adalah potensialitas yang sedang berubah menjadi aktualitas. Paham Thomas Aquinas menyatakan bahwa manusia itu adalah suatu spirit dalam dunia dan merupakan perwujudan spirit yang memiliki kesatuan esensial jasmani yang hidup, serta manusia itu dikatakan unik dan jiwa manusia menuntut perwujudan dan memiliki sejarah dan eksistensi sosial. Bagaimana kalau menurut pernyataan Thomas Aquinas terkait manusia? Kalau manusia itu dikatakan dibentuk oleh waktu, tempat, dan partisipasi. Kemudian manusia itu makhluk sosial, manusia mengembangkan bahasa formal, menulis dan membaca, serta perkembangan manusia itu didukung oleh sekolah sehingga manusia dapat berpikir dan berpartisipasi dalam berkomunikasi di masyarakat. Landasan epistemologis ya di sini itu berpandangan bahwa segala sesuatu dapat diketahui dan merupakan kenyataan yang bersandar pada kepercayaan, sehingga kebenaran itu merupakan sesuatu yang mewujudkan kesesuaian antara pikiran dengan benda-benda. Kemudian kebenaran hakiki itu yang tertinggi dapat diperoleh dengan metode deduksi yang hasilnya secara metafisika. Kebenaran realita itu khusus konkret yang diperoleh dengan metode induksi, hasilnya sains dan ilmu empiris lainnya. Konsep epistemologi ini mengikuti pola Aristoteles dan Thomas Aquinas yang mengatakan manusia itu secara bersama-sama itu berhubungan dengan realita manusia, realita materi melalui pemahamannya. Melalui pemahaman tersebut manusia dapat memahami objek dan pribadi yang lainnya. Pemikiran manusia memberikan kekuatan yang menyusun konsep tersebut dari pengalaman sensori dengan abstraksi dan memiliki karakter atau kualitas kehadiran objek. Organisasi konsep menjadikan manusia dapat menggeneralisasi pengalaman dan konstruksi alternatif tindakan yang mungkin dapat dilakukannya. Selanjutnya Aristoteles dan Thomas Aquinas itu menegaskan bahwa aktivitas kemanusiaan itu yang tertinggi adalah rasio. Kemudian melalui berpikir atau konseptual
manusia itu dapat mengatasi keterbatasan primitifnya secara alami sehingga akan mentransformasi lingkungan alaminya itu sendiri. Kemudian pada transformasi lingkungan, manusia itu harus membuat rencana yang terstruktur ya. Eksperimental, seni, ilmu, teknologi dapat digunakan manusia untuk mentransformasi lingkungannya. Pandangan Thomas Aquinas pada landasan aksiologis, yaitu eksistensi keberadaan manusia objektif dan relasi antara yang ada dan independensi antara pengetahuan manusia dengan hasrat manusia itu sendiri. Objek dapat diketahui sebagaimana manusia mengetahui dirinya. Kebutuhan konfirmitas manusia untuk realitas objektif pada pikiran dan tingkah laku manusia itu sendiri. Bagaimana dengan landasan aksiologis menurut McCluskey itu menegaskan bahwa saat manusia dilihat dari agama Katolik ya, berarti eksistensi dari Tuhan yang ditunjuk oleh akal. Manusia memiliki tujuan keberadaan dengan menguasai alam. Sebagai pribadi, manusia memiliki kebebasan dan keberadaan yang sesuai dengan akal masing-masing. Kesempurnaan manusia itu terletak pada pengetahuan kebenarannya, keindahan dan kebaikannya. Jasmani manusia memberikan suatu keterkaitan dengan alam, jiwanya, serta sebuah takdir yang mengatasi hukum materi dan hukum alam yang sementara. Kemudian konsep pendidikan menurut perennialisme itu sendiri, manusia adalah makhluk sosial dan komunal sehingga bahasa dan keterampilan membaca itu menjadi penting. Pendidikan formal itu mendukung keterampilan membaca, berbicara dan menulis. Fungsi dari sekolah itu sendiri untuk mengembangkan intelektual dari siswa itu. Materi pelajaran itu ditransformasikan dari guru kepada siswa yang diajarnya sehingga memiliki harapan sebagai kekuatan intelektual untuk memahami, menguasai, menerapkan prinsip yang diperoleh dari materi pelajaran. Bagaimana pengertian mengajar? Kalau mengajar itu berarti dilakukan oleh guru kepada siswa untuk latihan disiplin keilmuannya. Keberhasilan atau kegagalan dalam mengajar itu tergantung dari kepribadian utuh di luar sekolah. Untuk mengajar merupakan proses yang sangat verbal sehingga guru berhati-hati dalam memilih kalimat untuk menggambarkan prinsip dan menunjukkan suatu keterampilan. Mengajar harus selalu dimulai dengan apa yang siswa miliki dan harus mengarah pada sesuatu yang baru. Pendidikan moral itu berarti proses pembiasaan dalam pembelajaran untuk mewujudkan iklim kebaikan atau kebijakan. Nah, lingkungan pendidikan di sini harus menyediakan latihan dan kondisi yang kondusif seperti itu. Kemudian pendidikan itu harus membantu manusia untuk kebaikan hidupnya ya, yang berhubungan dengan ketuhanan ya. Kemudian perbedaan karakter manusia ini adalah penalaran bahwa pendidikan harus menyumbangkan sebuah kehidupan dengan intelektual yang unggul. Pendidikan yang utuh harus memfasilitasi setiap partisipasi aktif pada kebudayaan dan sejarah yang dimiliki. Ya, selanjutnya peserta didik. Peserta didik itu diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karyanya yang menjadi landasan pengembangan disiplin dari mentalnya. Nah, kala itu tuh bisa berupa pokok pikiran tokoh besar masa lampau misalkan, atau karya yang berkontribusi pada umat manusia. Nah, melalui karya-karya tersebut manusia itu dapat mengetahui masa lampau yang telah dipikirkan orang-orang terdahulu dan memikirkan peristiwa penting untuk dirinya sendiri serta menjadikan bahan pertimbangan untuk kemajuan zaman. Seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.